kasus pertama kali saya tahun 2004 pada saat itu kasus peledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia. Jadi lebih baik tidak teridentifikasi sambil menunggu ada data baru yang nantinya cocok dengan jenazah ini, gitu Mas. Halo, Ibu Komisaris Besar Lisda Cancer, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mas Sudrajat. Ya Ibu, selamat Hari Polisi Wanita ke-72 ya, bertepatan dengan hari ini yang ke-72. Hari ini 72. Terima kasih. Bu, selain membicarakan dunia polisi wanita, tapi mungkin saya nanti akan fokus ke keahlian Ibu sebagai ahli forensik. Ya. Nah, untuk sebagai pengantar, Ibu ini kan background-nya sebetulnya dokter gigi ya Bu ya? Iya, dokter gigi. Nah ini kenapa tertarik kemudian menjadi polisi, masuk ke kepolisian? Sebelumnya sempat praktek sebagai dokter gigi nggak Bu? Sempat. Jadi waktu saya kuliah di FKG UI, nah pada saat kuliah itu saya ikut kegiatan mahasiswa, yaitu resimen mahasiswa atau menwa. Ya, menwa waktu itu. Soalnya saya lihat ikut kegiatan loh, kok ini menarik karena waktu SMA kan nggak ada itu menwa kan, tidak. Terus jadi begitu. Jarang-jarang juga loh dari kedokteran masuk menwa, biasanya sosial kan? Iya betul. Biasanya mungkin palang merah atau apa. Nah saya lihat menwa kok ini lain gitu unit kegiatannya. Akhirnya saya coba masuk ke sana dan akhirnya nah pada saat saya ikut menwa itu saya melihat senior saya banyak yang menjadi TNI, menjadi kepolisian gitu ya. Terus saya juga akhirnya saya berminat. Kemudian tanya-tanya senior gimana sih bisa jadi masuk ke TNI, Polri, kemudian dikasih triknya sehingga saya bertekad wah kalau sudah lulus saya mau mencoba ikut masuk TNI atau Polri. Waktu itu sih saya belum menentukan pilihan ya mau ke Polri atau ke TNI. Pada saat waktu itu juga kan masih gabung ya TNI Polri. Nah katanya sih berdasarkan hasil psikotes saya ditempatkan di kepolisian gitu. Oh, bukan karena Ibu yang memilih ya, yang menentukan hasil psikotes? Iya, hasil psikotesnya pada saat itu. Itu tahun berapa, Bu? Tahun 94. 94? 94. Praktek berapa lama dulu? Sebelum masuk? Sempat praktek, iya. Jadi hanya sebentar kan saya lulus 93 ya. 93 lulus. Pada saat itu praktek. Masih praktek. Waktu itu praktek di klinik-klinik 24 jam seperti itu. Nah, begitu lulus tes kepolisian ini, langsung ditinggal prakteknya karena langsung masuk pendidikan langsung gitu. Nah, itu waktu awal pendidikan kepolisian memang langsung diarahkan ke forensik atau bayangannya sebagai dokter gigi di lingkungan kepolisian aja? Belum, pada saat itu saya masih kebayang bahwa begitu lulus pendidikan, saya pasti ditempatkan di klinik atau di rumah sakit sebagai dokter gigi. Jadi belum kebayang pada saat itu untuk masuk sebagai ahli forensik. Gitu. Ada momen tertentu yang kemudian akhirnya Ibu masuk ke forensik? Forensik. Sebetulnya enggak ya, karena kan saya setelah lulus pendidikan TNI Polri ya pada saat itu setelah lulus pendidikan, penempatan pertama saya itu di sekolah polisi wanita. Itu selama 8 tahun. Nah di Sepolwan ini saya bertindak sebagai dokter gigi di poliklinik ya. Waktu itu jadi kap poliklinik juga, tapi juga sebagai pembina siswa Bintara. Pada saat itu saya sempat menjadi danton, sempat juga menjadi komandan kompi. Tapi sebagian hari-harinya di poliklinik itu. Sempat dilatih nembak dan pegang pistol juga ya berarti? Oh iya. Pada saat kita pendidikan kita dilatih nembak laras pendek, laras panjang, kita dilatih. Gitu kan memang polisi kan dibekali latihan seperti itu. Sekarang udah nggak pernah sih, jarang, iya. Gitu. Nah setelah sekolah lanjutan perwira tahun 2003, saya baru ditempatkan di Pusdokes Polri, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri.
Nah, baru disitulah di Pusdokes ini saya baru mengenal adanya forensik ini, terlebih khususnya kedokteran gigi forensik. Gitu. Jadi baru kenalnya di tahun 2004 untuk kedokteran gigi forensik ini. Gitu, Mas. Terlibat di kasus apa, Bu, pertama kali sebagai tim forensik? Kasus pertama kali saya tahun 2004, pada saat itu kasus peledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia di Kuningan. Ya, Rasuna Said pada saat itu tahun 2004. Itu kasus pertama saya dan langsung terjun pada saat itu. Apa sih, Bu, menariknya, Bu? Menekuni bidang forensik nih. Iya, ini merupakan hal baru aja ya bagi saya, karena pada saat saya kuliah di FKG pada tahun itu memang belum ada kurikulum untuk kedokteran gigi forensik. Jadi saya benar-benar mengenal kedokteran gigi forensik itu ya tahun 2004 di Pusdokes Polri itu. Jadi saya baru melihat, oh ternyata ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan oleh dokter gigi selain mengobati pasien. Jadi itu aja semakin hari saya lihat, loh kok ini makin menantang gitu ya. Akhirnya saya menggeluti lebih serius lagi. Kalau sekarang kan di setiap fakultas kedokteran gigi ya sudah ada kurikulum kedokteran forensik. Kedokteran gigi forensik artinya jadinya mahasiswa FKG sekarang atau dokter gigi sekarang ini sudah kurang lebih sudah mengenal lah kedokteran gigi forensik itu seperti apa. Gitu. Sempat menghadapi situasi gamang nggak, Bu? Mengingat biasanya berhubungan dengan pasien-pasien yang sehat mungkin kan? Ya. Perwira, lagi kan? Pasti harus menghadapi mayat yang mungkin dalam kasus tertentu kondisinya sangat mengenaskan ya, sulit dikenali. Iya, betul sih waktu awal-awal masuk gitu ya ke kamar jenazah itu, apalagi mungkin kalau kondisinya sudah tidak artinya tidak bagus lagi ya, ada rasa tidak nyaman sih ya waktu pertama itu, aduh kenapa ini gitu kan, rasa ya rasa tidak nyaman lah, tapi lama-lama jadi terbiasa. Gitu. Kasus lain apa, Bu? Setelah bom Australia, kasus-kasus besar lainnya apa? Setelah bom Australia itu kan itu berturut-turut ya, banyak pada saat itu kasus. Lagi panen teror kita itu kan? Iya, pada saat itu kan lagi ini ya. Tahun 2005 itu ada yang pengeboman bom Bali 2 di Bali ya. Kemudian penangkapan Dr. Azhari. Kemudian tahun 2007 itu ada kasus Garuda Air Crash, yang kecelakaan pesawat Garuda di Yogyakarta pada saat itu. Ya. Kemudian dilanjut lagi tahun 2007 itu ya, 2009 yang bom JW Marriott. Ya, JW Marriott dan Ritz-Carlton. Itu kemudian ya terus beberapa kasus. Kemudian termasuk juga kasus Air Asia di Surabaya. Kemudian belum lagi bencana-bencana alam ya, tahun 2018 kan kita banyak tuh. Jadi ada kasus gempa di Lombok, di Palu. Kemudian 2018 yaitu Lion Air. Yang di Karawang gitu ya. Yang di Karawang, Lion Air. Kemudian juga akhir tahun ada tsunami di Banten dan Lampung. Dan saya juga sempat ikut operasi DVI di ini Mas, di Australia pada tahun 2009. Sempat dibuat istilahnya. Sempat iya diminta dikirim ke Australia untuk membantu tim DVI Australia untuk mengidentifikasi korban kebakaran. Waktu itu kasus Victoria Bushfire pada tahun 2009. Nah, itu bisa dibilang itu adalah tim DVI pertama kali dikirim ke luar negeri untuk membantu tim DVI Australia. Itu setelah rekam jejak bertahun-tahun itu ya, reputasinya terbentuk, sehingga Australia pun yang mungkin dianggap oleh masyarakat awam sangat maju, ternyata urusan kayak gini minta bantuan ke kita. Gitu. Ya, karena waktu itu korbannya banyak, jadi yang diminta memang tidak. Jadi waktu itu banyak sekali tim DVI dari berbagai negara berkumpul di Australia untuk melakukan operasi DVI. Karena pada saat itu juga ada korbannya, ada
2 korban dari Indonesia, Ya. mahasiswa Indonesia pada saat itu. Ibu khusus menangani WNI apa semua korban? Semua korban. Kan kita belum tahu nih, kalau Oh, sebelum ya. teridentifikasi kita nggak tahu nih mahasiswa Indonesia yang mana gitu. Jadi kita membantu semua korban. Gitu. Nah, Bu, dari perjalanan sekian kasus yang Ibu tangani, apa yang paling menarik? Yang paling menarik dan mungkin yang paling sulit juga untuk diidentifikasi. Yang paling sulit untuk diidentifikasi ya sebetulnya mungkin pengalaman terakhir kemarin ya yang Lion Air itu ya. Lion Air kan kondisinya memang sudah tidak bagus ya untuk kondisi jenazahnya. Jadi itu sangat ya agak sulit lah untuk melakukan identifikasi. Biasanya untuk mengidentifikasi seorang korban itu butuh berapa lama sih, Bu? Ada tenggat waktu nggak? Oh, harus bisa kayak kita bikin apa gitu, ada ini butuh 3 jam, ini 6 jam, atau ini seminggu kayak gitu, atau tergantung kondisinya? Ya nggak bisa kita jadi kalau dalam kita melakukan identifikasi itu yang diperlukan adalah bukan kecepatan, Mas Ajat. Jadi yang diperlukan adalah ketepatan. Artinya kita harus tepat mengidentifikasi ini si A atau si B. Jadi tidak diperlukan kecepatan. Kemudian kalau untuk tenggat waktu memang kita tidak bisa menentukan ini harus berapa hari. Jadi tergantung pertama dari kondisi jenazahnya, sudah pasti. Terus kemudian juga yang kedua nih yang sebetulnya lebih penting adalah ketersediaan data antemortem si korban ini. Gitu. Kalau keluarganya bisa memberikan datanya yang lengkap secara cepat, mungkin kita bisa mengidentifikasi secara cepat. Tapi kalau misalnya data antemortemnya lama, gitu ya, terus tidak ada, apalagi kalau tidak ada, nah itu memakan waktu lebih lama lagi, gitu. Sempat ada kasus yang akhirnya oleh tim DVI nggak bisa teridentifikasi nggak? Karena memang syarat-syarat pendukung yang dibutuhkan tidak tersedia gitu? Ada di beberapa kasus ada. Ya, ya. Ada ya, memang karena dicocokkan dengan data antemortem yang ada itu nggak ada yang cocok gitu, nggak ada yang pas. Jadi baik dari DNA-nya nggak pas, dari misalnya giginya, sidik jarinya memang tidak pas ya. Mungkin itu waktu itu belum ada, tidak ada data antemortemnya gitu. Jadinya ya kami lebih baik, artinya bukan ini ya, bukannya kami tidak bisa, tapi lebih baik tidak teridentifikasi daripada salah menyimpulkan, salah mengidentifikasi. Kan kalau salah identifikasi nanti salah kita kasih itu jenazahnya ke keluarganya, salah keluarga gitu kan. Jadi lebih baik tidak teridentifikasi sambil menunggu ada data baru yang nantinya cocok dengan jenazah ini gitu, Mas. Nah, Bu, kalau misalnya jenazahnya mungkin meninggal karena pembunuhan paling gampang mungkin ya, cukup dari sidik jari atau dari gigi gitu ya. Tapi kalau yang rusak kayak korban pesawat, korban bencana yang sudah berhari-hari, itu biasanya dari sisi apa, Bu, untuk memudahkan proses identifikasi itu? Biasanya sih tergantung data yang ada di jenazah itu apa, Mas, gitu ya. Memang sih kalau dalam kita melakukan proses identifikasi kan kita menggunakan 2 metode, yaitu metode primer dan metode sekunder. Untuk metode primer kita menggunakan alat pengidentifikasinya itu pertamanya sidik jari, kemudian gigi, dental record ya, gigi, kemudian DNA. Nah, kemudian kalau untuk metode sekundernya kita menggunakan data medis dan properti. Properti ini maksudnya barang-barang yang dia pakai ya, bukan properti rumah. Nah, ini nanti data mana ini yang tersedia dari ini gitu. Data mana yang kita dapatkan di jenazah itu gitu, nanti baru kita bandingkan dengan data antemortem. Tapi biasanya kalau jenazahnya masih fresh, kita masih bisa gunakan sidik jari. Tapi kalau sidik jarinya sudah, misalnya jenazahnya tidak ada, mohon maaf, lengannya atau sudah busuk, sidik jari pecah, kita pakai gigi. Gitu. Kemudian kalau semua data tidak ada, data gigi tidak ada, sidik jari tidak ada, data medis tidak ada, propertinya juga nggak ada, biasanya kita pakai DNA untuk mengidentifikasi.
Dan uji DNA itu yang cukup lama ya? Ya, karena dia memakan waktu kan, memakan waktu juga Selama untuk proses di uji DNA laboratorium. itu kita sudah bisa melakukan sendiri atau perlu Sudah, bantuan ke luar negeri juga? sudah. Kita sudah punya, iya. Kayak Lion Air kemarin kan 100% pakai di laboratorium di Indonesia. Gitu. Nah, Bu, tadi Ibu cerita sempat diminta bantuan tim DVI Mabes Polri ini ke Australia. Selain itu, ada permintaan dari negara lain nggak? Ada. Jadi, nah setelah 2009 dari Australia itu, kita sering mengirim tim DVI, sering diminta. Seperti tahun 2014 kalau nggak salah, itu kecelakaan pesawat Malaysia Airlines itu. 2014 atau 2015 ya, saya agak lupa. Tapi kita kirim tim DVI ke Belanda waktu itu untuk membantu mengidentifikasi korban pesawat Malaysia Airlines yang jatuh di Ukraine. Lalu kemudian kita juga diminta bantuan untuk mengidentifikasi kecelakaan kapal. Kecelakaan kapal ini kecelakaannya di Selat Barrier di Rusia, tapi kapalnya itu adalah kapal dari Korea, kapal penangkap ikan, tapi krunya kapal itu orang Indonesia. Nah, akhirnya jenazahnya dibawa ke Korea untuk dilakukan identifikasi. Nah, kita juga mengirim tim ke sana. Kemudian juga pada saat kasus gempa bumi di Nepal, di Kathmandu, Nepal, kita juga mengirim tim ke sana. Dan ada beberapa kasus kecelakaan kapal TKI Indonesia di Singapura, di Malaysia, di Laut Singapura, Malaysia, itu kita juga beberapa kali itu mengirim tim. Jadi banyak setelah tahun 2009 kita juga banyak mengirim tim DVI untuk membantu proses identifikasi di sana. Artinya kompetensi kemampuan para ahli forensik kita sudah sangat mumpuni ya diakui dunia internasional itu ya. Ya, alhamdulillah. Nah, Ibu, kalau di kita kan suka ada klinik-klinikan gitu ya. Oh, iya. Ibu sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak gitu kejadian tergaib? Oh, alhamdulillah nggak pernah sih. Alhamdulillah nggak pernah gitu, Mas. Ya. Kalau teman-teman Ibu yang lain? Teman-teman suka ada cerita-cerita gitu nggak? Ya suka ada sih cerita-cerita gitu, misalnya dimimpiin gitu ya, dimimpiin oleh ini, tapi alhamdulillah saya enggak. Takut juga Mas Adito. Soalnya kan kalau kemana-mana kan kadang-kadang perempuan sendiri, jadi kalau di hotel pasti tidurnya sendiri. Wah, kalau sempat dimimpin, wah mungkin takut juga Mas. Alhamdulillah nggak pernah seperti itu. Ya. Nah, saya juga sering lihat Ibu di TV itu kalau ada kasus-kasus besar gitu ya. Ya. Teman-teman seprofesi saya ini juga suka ikut begadangan ya sampai larut malam di hari. Iya. Mungkin Ibu capek atau apa, sering tetap aja doorstop gitu. Iya. Ngerasa keganggu nggak Bu kalau dengan sikap-sikap media kayak gitu, orang-orang media? Kadang kali ya. Tapi ya saya ini ya itu wartawan tuh media. Jadi ya itu mereka juga nggak tidur ya 24. Jadi kita pernah ini kerja sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam, begitu jam 2 malam mau keluar, mau pulang, kira sudah sepi, ternyata masih banyak di situ. Nah, kita juga kadang-kadang udah lelah, suka ditanya. Nah, kan kalau kita lagi capek atau lelah kan jawabannya kadang-kadang nggak fokus. Nah, itu yang khawatir, tidak boleh gitu. Ya, tapi sejauh ini sih mengganggu sih tidak. Cuman ini aja, kadang-kadang saya akui ya, wartawan itu, media ini biasanya one step ahead. Iya, satu langkah lebih maju nih dari kita nih. Jadi contoh nih, ada kasus ya, bom gitu. Nah, terus itu jenazahnya baru sampai nih di rumah sakit. Kita belum buka nih, sampai kantong jenazahnya sudah belum buka, itu rekan-rekan media sudah mengumumkan nama korban adalah si A, si B, si D. Akhirnya apa? Akhirnya keluarga korban nyerbu rumah sakit gitu kan, nyerbu ini tim DVI kok lama. Itu keluarga saya sudah teridentifikasi dari mana? Dari TV katanya gitu kan. Waduh, kita kantong jenazahnya aja belum dibuka gitu, tapi udah ini. Tapi sih
ya artinya sebetulnya media itu memberi pengaruh besar. Artinya kita bisa kerjasama. Artinya gini, media itu bolehlah misalnya ini korban diduga adalah si A, si B, si C, itu oke. Terus kemudian tolong ditambahkan bagi keluarga yang merasa keluarganya menjadi korban gitu, tolong datang ke rumah sakit, misalnya rumah sakit Polri, dengan membawa data-data yang diperlukan, misalnya data sidik jari, data gigi, nah itu kan lebih membantu kami gitu loh artinya gitu. Jadi kita bisa kerjasama gitu. Mungkin tim DPI-nya mesti apa ya, ngebisikin tim humas Polri itu untuk memberikan pelatihan itu. Tapi sudah ada sih sudah beberapa kali tim humas menggandeng tim DPI untuk memberikan sosialisasi tentang DPI kepada wartawan. Sudah beberapa kali. Nah Bu, sebagai polwan, sebagai dokter yang dengan latar keahlian forensik, di lingkungan sesama polwan sendiri, apa ya, mungkin kalau bilang, kalau orang awam kan mungkin melihat polisi itu yang bergengsi mungkin ya, tanda petik, mungkin di level resersenya begitu ya. Kalau polisi forensik, dokter forensik di kepolisian seperti apa tuh? Forensik kita sesuai dengan tupoksi aja. Kalau dengan reskrim malah kita bisa malah kerjasama kan, kolaborasi gitu. Artinya paling dekat hubungannya ya? Iya, malah paling dekat hubungannya dengan reskrim karena kita kan untuk investigasi kan. Gitu. Jadi kalau untuk reskrim sih tidak masalah karena memang kita sudah sering bekerja sama gitu. Kalau di keluarga Bu, mungkin ini pertanyaan klasik ya. Setiap wanita karir akan ditanya kayak gitu. Udah polisi, ngurusin jenazah, gitu kan. Keluarga sendiri selama ini dukungan seperti apa? Baik-baik aja. Kalau keluarga sih ya, anak. Alhamdulillah sih keluarga support ya. Apalagi ya kadang-kadang sih kalau lagi datang manjanya mungkin, wah mama kok nggak pulang-pulang, kok pulangnya malam gitu. Apalagi kalau mereka lagi ada PR dan minta bantuan saya, paling itu aja sih. Kalau misalnya, tapi pada dasarnya mereka support. Mungkin karena kasus-kasus yang biasa kita tangani kan kasus-kasus notabene kasus besar ya, jadi artinya mereka bisa melihat, mengikuti di TV. Apalagi waktu Lion Air itu kan kita hampir sebulan saya pulang malam, berangkat pagi gitu ya. Nah itu mereka lihat, oh mamanya tiap hari muncul kan di TV, oh iya berarti mama saya memang kerja gitu. Jadi mereka, kebetulan anak saya kan 3 perempuan semua, jadi mereka kompak lah gitu, saling membantu satu sama. Ada yang mengikuti jejak Ibu? Kebetulan nggak ada. Dari forensik atau jadi dokter gitu? Nggak ada? Nggak. Anak saya yang pertama psikologi baru lulus tahun ini, tapi saya encourage dia, mendorong dia untuk mengambil psikologi forensik. Jadi nggak jauh-jauh gitu. Soalnya kan psikologi forensik juga kan sedang dikembangkan kan di Indonesia. Ya dia saya arahkan bagaimana kalau ngambil psikologi forensik. Nah, sepertinya dia setuju dan mau mencoba. Yang kedua? Yang kedua masih SMA. Masih SMA. Yang ketiga, ya, gitu. Yang ketiga, yang bungsu? Yang ketiga masih SMP. SMP. Iya. Nah, Bu, Ibu kan pengalaman dari 2004 ya? 4, ya, 2004. Selain aktif di Pusdokes, ngajar juga nggak Bu di kampus, menularkan ilmu, pengetahuan, pengalaman Ibu? Ya, ada juga mengajar beberapa ya. Waktu itu pernah mengajar di Yarsi juga sebagai dosen tamu aja di UI, kemudian di Pelita Harapan. Jadi sebagai ini aja dosen tamu seperti itu, gitu. Aktif juga jadi pembicara-pembicara di seminar. Nah, itu menarik Bu, pengalaman-pengalamannya dituangkan ke dalam buku gitu harusnya itu. Iya ya, nanti deh saya coba. Udah pernah bikin sih online-nya, cuman ya itu perlu inspirasinya belum keluar. Mesti dibantuin ghostwriter ya. Yang mungkin salah satu legend di dunia forensik di kita kan antara lain kan Dr. Monim Idris itu ya. Iya. Beliau kan sempat merilis 2 buku itu kalau nggak salah. Iya. Emang sih kan ada quote dari Profesor Hamka, menulislah agar kau dikenal gitu ya.
Tapi saya akan lebih abadi lah ya pengetahuan iya, pengalamannya. iya. Karena saya juga mengajar ini nggak hanya di Indonesia loh, Mas. Kita juga mengajar, iya. Kan karena tim DVI itu ya artinya sudah terkenal lah di luar negeri. Kemudian juga di lingkungan ASEAN kan kita bisa dibilang advance lah tim DVI. Nah, sehingga banyak dari luar negeri meminta tim DVI Indonesia untuk mengajar di sana, gitu, untuk mengajar mereka. Mengajar di mana aja, Bu? Kamu aja. Sebetulnya kalau mengajar, mengundang peserta dari luar negeri itu kita tiap tahun. Jadi tiap tahun kita punya ada pelatihan DVI di GCLEC ya di Semarang. Itu pesertanya dari berbagai negara kita undang. Tapi ini ada juga permintaan khusus dari negara kita mengajar di negaranya. Contohnya saya tuh sudah 4 kali sebetulnya. Jadi 2 kali di Thailand. Jadi kita mengajar di kepolisian dan forensik Thailand itu 2 kali pada tahun 2017 dan 2018. Jadi mereka ini mau membentuk unit DVI. Kemudian mereka mempersiapkan orangnya yaitu dengan dilatih terlebih dahulu. Nah, kita 2 kali melatih mereka. Terus kemarin baru-baru ini 2020 ya, sebelum COVID merebak, kita mengajar di Filipina untuk kepolisian Filipina, juga mengajar DVI di sana. Kemudian ada satu lagi sebetulnya di Nepal pada saat itu, di Kathmandu, Nepal, tahun 2018 pada saat itu. Pada saat itu ada pelatihan tentang, ini yang membuat adalah dari Interpol, membuat pelatihan tentang bom scene examination dan DVI. Pada saat itu saya diminta mengajar, waktu itu mengajarnya kolaborasi ya, bukan hanya dari Indonesia, tapi dari Indonesia, dari Kanada, dari Australia, dari UK. Pada saat itu kita gabungan, pelatihannya, trainernya gabungan dengan 40 peserta dari negara Asia. Nah, pada saat itu, jadi saya datang ke Nepal itu hari Sabtu, kemudian kita mengadakan rapat, pembagian tugas antar trainer gitu ya. Kemudian hari Minggu kita datang ke TKP, kan kita mau bikin praktek buat TKP, hari Senin pembukaan. Nah, pada saat pembukaan Senin pagi pembukaan, nah disitulah kejadian Lion Air itu. Kejadian Lion Air, karena saya sebagai kabit DVI harus bertanggung jawab tentang operasi DVI ini, dipanggil pulang. Jadi belum sempat ngajar. Saya lapor kepada panitia dari Interpol pada saat itu, ini ada kasus dan itu memang langsung jadi berita kan, jadi headline news. Akhirnya saya diizinkan pulang, jadi belum sempat ngajar. Tapi ya sudah bertemulah dengan para trainer itu, akhirnya materi yang saya bawakan itu dibawakan oleh teman saya dari Australia pada saat itu. Nah, Bu, kalau di tengah pandemi sekarang ini berarti relatif nyantai ya, Bu? Tidak terlalu banyak kasus besar kan, bencana boleh dibilang nggak ada, terorisme juga udah bertahun-tahun sepi. Ya, tapi kalau bencana masih ada beberapa. Jadi teman-teman di wilayah itu melakukan juga operasi DVI seperti di Jawa Tengah kemarin itu ada helikopter TNI ya jatuh. Nah, itu juga sudah melakukan. Kemudian ada juga di Masamba di Sulawesi, teman-teman di wilayah juga melakukan. Itu kita juga harus hati-hati nih kalau melakukan operasi DVI pada pandemi COVID ini, ya kan kita nggak tahu korbannya positif atau tidak, jadi tetap memakai protokol kesehatan COVID. Ya, jadi yang melakukan pemeriksaan jenazah yang melakukan pemeriksaan jenazah harus tetap pakai APD. Gitu. Oke, Ibu Disda, terima kasih. Senang sekali saya berkesempatan untuk berbincang, untuk menggali atau mengenal lebih jauh dengan Ibu Disda, juga terkait profesi Ibu ya sebagai ahli forensik di Mabes Polri. Semoga apa yang Ibu paparkan bermanfaat bagi para pembaca Detikom sekalian. Amin, amin. Terima kasih. Ibu Disda, sukses. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga Mas Ajat nih sudah diajak berbincang-bincang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.